Halo, selamat datang kembali. Anda mungkin pernah bertanya-tanya ya, di tengah begitu banyaknya denominasi gereja di Indonesia, apa sih sebenarnya hubungan antara Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang kita kenal sebagai PGI? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng identitas, sejarah, dan juga prinsip yang ada di baliknya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Oke. Ini dia pertanyaan utamanya. Tapi ini bukan cuma soal status keanggotaan atau administrasi loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah perjalanan untuk kita bisa sama-sama mengerti bagaimana sebuah kelompok umat Tuhan memandang panggilan dan juga misi unik yang mereka emban. Yuk kita mulai. Untuk bisa memahami hubungan mereka yang sekarang, kita perlu mundur sedikit nih melihat ke belakang. Kita akan lihat jejak sejarah dari dua entitas besar dalam kekristenan di Indonesia ini. Nah, ini yang menarik. Ternyata Gereja Masehi Advent Hari ke-7 itu sudah ada di Indonesia jauh sebelum PGI terbentuk. PGI sendiri baru resmi berdiri di tahun 1950. Dan sejak itu jadi wadah yang sangat penting bagi banyak sekali denominasi gereja. Artinya apa? Keduanya ini sama-sama punya sejarah panjang dalam mewarnai iman di negeri kita, tapi dengan garis waktu yang berbeda. Oke, sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Di sini kita akan melihat sesuatu yang fundamental, yaitu adanya semacam tarik-menarik antara dua nilai yang sama-sama penting dalam kekristenan. Di satu sisi ada dorongan untuk bersatu, di sisi lain, ada keharusan untuk menjaga kemurnian ajaran. Dan inilah pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau memang hubungan keduanya baik-baik saja, bahkan harmonis, kenapa sih Gereja Advent tidak jadi anggota penuh PGI? Apa ada sesuatu yang tidak bisa dikompromikan? Apa ada perbedaan yang sangat mendasar? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Nah, kutipan ini benar-benar menangkap esensi dilemanya. Poin kuncinya tuh begini, upaya untuk menyatukan semua gereja dalam satu organisasi besar kadang-kadang dianggap punya resiko. Resikonya apa? Mengorbankan atau mendilusi ajaran-ajaran unik yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Dan ini tentu saja jadi pertimbangan yang sangat serius bagi gereja Advent. Jadi, Gereja Advent itu punya beberapa keyakinan inti yang sangat fundamental buat mereka. Misalnya, kekudusan hari Sabat. Lalu ada pesan 3 malaikat dari kitab Wahyu yang mereka yakini sebagai panggilan terakhir untuk dunia. Dan tentu saja, misi yang sangat spesifik untuk mempersiapkan orang-orang menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, fokus yang unik inilah yang membuat mereka merasa perlu menjaga otonomi organisasinya, supaya pesan ini bisa tersampaikan dengan utuh tanpa kompromi. Coba deh kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Di satu sisi ada yang namanya gerakan oikumenis. Ini adalah gerakan global yang tujuannya mulia, yaitu menyatukan gereja-gereja Kristen. Tapi di sisi lain, bagi gereja Advent ada prioritas yang tidak bisa ditawar, yaitu menjaga integritas amanat khusus dari Tuhan. Jadi, persahabatan itu sangat penting, tapi bagi mereka, kemurnian pesan Tuhan adalah yang nomor 1. Baik, setelah kita lihat latar belakang sejarah dan juga prinsip-prinsipnya, kita akhirnya sampai pada jawaban yang jelas dan gamblang atas pertanyaan besar kita di awal tadi. Jadi, inilah jawabannya. Status resmi Gereja Advent di PGI itu bukan sebagai anggota, melainkan sebagai seorang pendamping atau pengamat. Mereka memilih posisi ini untuk menjadi seorang sahabat yang baik yang bisa bekerja sama dalam banyak hal, tanpa harus meleburkan diri sepenuhnya ke dalam struktur organisasi PGI. Tapi penting untuk dicatat ya, keputusan ini bukan karena merasa eksklusif atau lebih baik dari yang lain, sama sekali bukan. Ini adalah bentuk ketaatan pada struktur gereja Advent sedunia yang memang terpusat.
Tujuannya adalah untuk memastikan semua tindakan mereka di seluruh dunia itu sinkron dengan misi globalnya, dan tentu saja untuk melindungi integritas pesan unik yang mereka percayakan untuk disampaikan ke seluruh dunia. Oke, kita sudah bahas soal organisasi dan strukturnya. Sekarang, mari kita geser sedikit ke pesan yang lebih dalam tentang apa sih sebenarnya arti persatuan yang sejati di dalam tubuh Kristus. Dan ini menurut saya adalah sebuah pesan yang sangat menyejukkan. Bahwa persatuan umat Tuhan yang sejati itu tidak melulu harus terwujud dalam satu wadah organisasi yang formal. Yang paling penting adalah adanya kesatuan roh, kesatuan hati untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan, misalnya lewat aksi sosial atau pekerjaan kemanusiaan. Lalu gimana kita bisa melangkah maju dari sini? Ada 3 hal sederhana. Pertama, mari kita selalu fokus pada kasih Kristus yang tak terbatas, karena itulah yang menyatukan kita semua. Kedua, yuk kita belajar untuk saling menghargai panggilan unik yang Tuhan berikan kepada setiap kelompok umatnya. Dan yang ketiga, yang terpenting, mari kita semua tetap setia untuk terus belajar dari firman Tuhan. Wah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Pada akhirnya, pencarian kita akan kebenaran di dalam firman Tuhanlah yang paling penting. Karena hanya kebenaran sejati yang pada akhirnya akan memerdekakan kita semua. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana caranya kita dalam semua keberagaman yang ada bisa saling menghargai panggilan unik masing-masing gereja sambil tetap bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu memuliakan Kristus bersama-sama. Semoga penelaahan kita kali ini bisa mencerahkan dan memberkati kita semua. Sampai jumpa.